Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik ya, ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Oke adik-adik ya, pasti kalian sekarang ini pada mempersiapkan diri untuk persiapan penilaian akhir semester ya. Nah makanya Kursi Guru hari ini merilis apa saja materi yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi penilaian akhir semester ini. Nah adik-adik, khususnya untuk kelas 12 nih, kita hari ini akan membahas tentang gaya listrik ya. Nah gaya listrik ini adik-adik bisa dipastikan nih masuk dalam penilaian akhir semester kalian. Nah gimana materinya? Yuk cekidot mulai dari sekarang. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment video ini sehingga video ini selalu bermanfaat untuk kalian. Oke, hari ini kita membahas tentang gaya listrik. Nah, kalau seandainya ada dua buah muatan berinteraksi, misalnya ini ada Q1 nih, kemudian ini ada Q2. Oh, ternyata Q1 dengan Q2 itu terpisah pada jarak R. Ya, jadi R itu merupakan jarak antar muatan, jarak. Kemudian Q itu artinya muatan ya. Nah, jarak ini satuannya meter. Sedangkan muatan ini satuannya kolom. Nah, ternyata adik-adik ada gaya interaksi yang terjadi antara Q1 dengan Q2. Nah, besar gaya interaksi antara Q1 dengan Q2 itu bisa dirumuskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 nanti dibagi dengan R dikuadratkan. Nah, jadi ini merupakan rumus untuk mencari berapa gaya interaksi nih, besar gaya interaksi antara Q1 dan Q2 ya. Nah, ini kita akan pertegas rumusnya. F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Nah, K ini konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R ini harus dalam satuan meter, Q ini harus dalam satuan kolom. Oke, nah adik-adik ya, jenis gaya interaksi itu ada dua. Jenis gayanya ada dua. Yang pertama adik-adik dia tolak menolak. Nah, tolak menolak ini adik-adik terjadi ketika muatannya itu sejenis. Muatan sejenis itu tolak menolak. Contoh, kalau muatan positif ketemu dengan muatan positif, maka dia akan tolak menolak. Nah, dia akan tolak menolak ya. Tapi kalau misalnya nih dia beda jenis gimana? Yang kedua, tarik menarik. Jadi tarik menarik itu ketika dia muatannya beda jenis. Muatan beda jenis. Oke, kalau muatan beda jenis misalnya positif nih ketemu dengan negatif, dia akan tarik menarik, maka dia akan saling mendekati satu sama lain. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari gayanya, kemudian ini merupakan jenis-jenis gayanya. Oke adik-adik, langsung saja kita aplikasikan ke soal. Bagaimana sih soal tentang gaya listrik ini ya. Ada berbagai banyak tipe soal gaya listrik, tapi biasanya di dalam penilaian akhir semester yang sering masuk itu seperti ini. Jadi di sini ada Q1, kemudian di sini ada Q2, lalu di sini ada Q3. Oke. Nah, Q1 ini misalnya 1 mikrokolom. Q2 ini misalnya min 2 mikrokolom. Nah, Q3 ini misalnya nih ya 3 mikrokolom. Nah, ternyata yang ditanya itu berapa gaya yang dialami oleh muatan Q2. Jika antara Q2 dengan Q1 nilainya itu 2 cm, ini Q2 terhadap Q3 itu juga 2 cm. Oke, sebelum itu apalagi nih kalau soalnya esai, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Nah, yang diketahui di dalam soal itu ada Q1. Q1 itu nilainya 1 mikrokolom atau 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian ada Q2. Q2 itu ialah min 2 mikrokolom. Artinya min 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke. Kemudian ada Q3.
Q3-nya itu 3 mikrokolom, artinya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena dari mikro ke kolom itu 10 pangkat minus 6. Kemudian di situ ada R21. R21-nya itu 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. R23-nya itu 2 cm juga, artinya 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, yuk kita selesaikan F2-nya itu berapa. Sebelum mencari berapa nilai F2, kita harus tentukan dulu kemana saja arah gaya yang bekerja pada Q2. Q2 ini kan akan berinteraksi dengan Q1. Q2 berinteraksi dengan Q1, dia akan tarik menarik, benar, karena dia berbeda jenis. Ini negatif, ini positif, maka dia akan tarik menarik. Nah, ke situ. Jadi ini namanya F2 terhadap 1. Q2 akan berinteraksi dengan Q3. Negatif ketemu dengan positif, dia akan tarik menarik juga. Ini namanya F2 terhadap 3. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ternyata kita dapatkan gaya yang ada di Q2 itu ada 2 dan berlawanan arah. Maka nanti yang kanan dikurang dengan yang kiri. Yuk kita masukkan rumusnya. F2 sama dengan F23 dikurang dengan F21. Oke, good ya. F2 sama dengan F23. F23-nya itu K, Q2, Q3 dibagi R23 kuadrat dikurang ya. K, Q1, Q2 dibagi dengan R21 dikuadratkan. Oke. Nah, kalau udah nyampe sini adik-adik ya, mana yang sama itu ditaruh di depan aja. Jadi F sama dengan K-nya kan sama. Nah, Q2-nya itu juga sama, dibagi dengan R23 ternyata sama kan jaraknya, ya R23 dikuadratkan. Nah, nanti tinggal di sini Q3 dikurang dengan Q1. Udah selesai ya, langsung masukin aja angkanya. K-nya berapa? K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian Q2. Q2-nya berapa? Q2-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 6. Memang minusnya nggak kita masukin karena itu menyatakan dia bermuatan negatif ya. R23 itu ialah 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Q3 yaitu 3 kali 10 pangkat minus 6 dikurang Q1-nya itu 1 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Udah, kalau udah nyampe sini mudah banget, tinggal ditewaskan aja. Ini tewaskan dengan ini juga tewaskan. Ini jadi minus 4. Karena kenapa? Karena kalau kita buang minus 2 di bawah, maka di atas juga harus kita buang minus 2-nya. Jadi minus 4 deh tinggal. F sama dengan ini 9 dikali 10 pangkatnya disatuin 9 dikurang dengan 6. Oke. Nah, 3 kali 10 pangkat min 6 dikurang 10 pangkat min 6 berarti berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sekarang kita kaliin 9 dengan 2, kalikan berapa? 18 kali 9 dikurang 6 berapa? 10 pangkat. Iya, bener banget, 10 pangkat. Oh, ini bukan minus 6 ya, say. Ini minus 4. Oke. Keliru ya, karena di sini minus 4 udah ditewaskan dengan minus 2. 9 dikurang 4 berapa? 5. 5 nanti dikurang 6 pangkatnya, maka F-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat. 9 kurang 6 berapa? 9. 5 dikurang 6 berapa? 5 dikurang 6 itu ialah min 1. Oke, got ya. Maka F-nya itu sama dengan 1,8 Newton. Udah selesai ya. Jawabannya adalah 1,8 Newton. Nah, adik-adik ya, jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi hari ini kita membahas kisi-kisi penilaian akhir semester.
penilaian akhir semester yang kita bahas tentang gaya listrik ya. Mulai dari gaya listrik itu interaksi antara dua buah muatan atau lebih ya. Tidak hanya dua, tapi bisa 3, bisa 4 ya. Kemudian rumusnya bisa kita cari dengan cara F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Nah ini yang harus kalian pahami, nilai K-nya ini kadang nggak ada di dalam soal. Jadi K-nya harus dihafalkan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jenis gayanya juga harus tahu, kemana arah gayanya juga harus tahu. Dan ini soal seperti ini yang sering masuk di dalam soal. Nanti kalian bisa aplikasikan apa yang sudah kalian ketahui hari ini untuk menjawab soal berapa gaya yang dialami oleh Q1 dan berapa gaya yang dialami oleh Q3. Oke. Nah, buat kalian yang sudah menemukan jawabannya apa untuk F1 dan F3-nya, langsung komen di bawah ini ya. Oke. Nah, adik-adik ya mudah kan? Ya jelas mudah ya. Materi gaya listrik itu sangat mudah sekali. Bahkan semua materi fisika itu benar-benar mudah banget ya. Jadi seperti biasa Mbak bilang bahwa kalau ada yang bilang fisika itu sulit, waduh itu hoax ya. Itu hoax, jangan dipercaya. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik ya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester kalian. Oke. Terima kasih Mbak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.